Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk ISG yang hari ini tadi sempat trading hold dan juga saham-saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 3,96% ke harga 6.215 dan transaksi sampai saya buat video ini di 18,7 triliun. Luar biasa ya, kemungkinan besar ini nih asing jualan bisa lebih dari 2 triliun ya, bisa jadi loh. Coba kita lihat aja nanti. Dan langsung saja ke teknikalnya, ya sudah pastikan ISG lebih cenderung ke bawah daripada naiknya. Cuma kita nggak tahu ya seperti apa. Tapi besok ada naik sedikit. Kemungkinan besok tuh ada buying power sedikit. Kuat nggaknya kemungkinan besar nggak kuat. Ya, hati-hati. Pokoknya besok tuh yang beli hari ini, yang dapat bawah atau yang sudah profit, sell on strength. Kemungkinan besar loh untuk besok tuh ada teknik rebound, tapi terbatas. Ya, itu aja dulu untuk ISG. Ya, perkiraan saya hari ini nih ISG koreksi gara-gara DCII aja kan sama sampah PIP. Tapi tiba-tiba jam-jam 10 tadi ya muncul seller tuh. Tiba-tiba bumi juga turun. Terus saham-saham ARB kan. Nah itu, dan tadi saham-saham rata-rata bangkit dari ARB ya. Saya cuman nggak berani beli juga ya. Lebih ke wait and see, terlalu berspekulasi tadi. Jadi saat ini kalau pandangannya ya masih kemungkinan besok rebound. Kenapa? DCII kemungkinan besar besok itu bangun ya, karena sudah 3 hari ARB kan, masa sih nggak bangun-bangun sekelas DCII, masa mau ARB lagi hari keempat. Ini aja udah turun 60% ya dia, 20 kan 60% ibaratnya. Nah masa sih nggak bangun ya, besok ya kemungkinan besar teknik rebound ISG, yaitu tadi pendorongnya Big Bang rebound, saham-saham PPP kemungkinan rebound, terus DCI rebound, tapi ya itu kemungkinan besar rebound terbatas. Tetap hati-hati ya, belum saatnya juga reversal kalau pandangan saya ya. Mendingan kita ketinggalan sedikit daripada kita spekulasi. Baik, kalau ya cuan buku sih boleh, tapi kalau untuk hold lebih lama ya kita harus dapat di harga-harga momentum. Sebaiknya jangan buy on breakout, buy on support. Ya, tadi kalau Bapak Ibu ada perhatikan tuh yang buy on support tuh banyak tuh kayaknya tadi. Saya soalnya lagi di luar tadi tuh di jam-jam setelah trading halt tuh saya di luar. Ya, lagi makan siang, jadi pas open mendekati tutupan sesi 1 tuh saya nggak lihat karena close. Nah itu tadi kan sempat turun lagi habis open trading halt 2%an, turun ke 7%, habis itu baru rebound. Nah itu harusnya tadi kalau saya lihat sih saya juga entry itu. Cuman ya nggak kelihatan, cuman ya nggak lihat untuk saat ini. Untuk jadi seperti itu ya. Untuk ISG ya, kalau Bapak Ibu pegang saham-saham big cap, kalau menurut saya atau fundamental bagus, hold aja, sabar. Kenapa? Kita buat time frame bulanan ya. Ini kita lihat aja nih. Ini sih kalau bukan karena resesi ya, mudah-mudahan nggak resesi ya Indonesia. Kalau resesi ya bisa turun sebulan lagi, sebulan sampai 2 bulan lagi bisa turun. Bisa nggak ke 5.000? Terlalu dalam sih kalau ke 5.000. Kenapa? Karena kalau dihitung dari puncak high-nya itu dia sekarang sudah turun 21%. Kalau dia turun ke 5.000 berarti 35%. Ya tadi kemungkinan besar yang menjadi pendorongnya cuma resesi. Itu pun mudah-mudahan nggak sampai bawah ya. Karena rata-rata turunannya pas dari COVID ini turun 39%. Terus yang 2028 lah kita hitung. 2008 yang terendahnya dari puncaknya itu dia turun sekitar 8 bulan. Tuh 2008 ya 69%. Tapi terlalu sih. Kalau habis 2008 tuh kan nggak pernah lalu. Nggak pernah di atas 50%, rata-rata ya di 30-25. Di 2000 berapa tadi? 2015 itu sekitar 30% turunannya. Terus 2018 sekitar sebelum dia COVID tuh ya, dia turun 18%. Habis itu rebound mendekati high sebelum dia turun. Dan kalau dilihat dari puncak all time high-nya pas COVID itu dia turun 41%. Itu dari all time high-nya dia turun itu 1 April sampai 2 Maret. Hampir setahun ya. Tapi itu kan memang lagi turun-turun pas kebetulan. Kalau dari COVID-nya yang turun drastis itu cuman 3 bulan. Nah ini turun drastis. Kalau hitung dari September berarti sekarang udah turun berapa tuh? 6 bulan kan? Ya dikit lagi lah harusnya ya. Gitu aja logikanya, kita berpikir simple aja ya. Kalau Bapak Ibu lihat secara histori apa yang terjadi di ISG setelah resesi, setelah COVID, rally dan all time high ya.
Itu aja. Yang penting Bapak Ibu sabar ya. Cuman kita nih lagi menunggu-nunggu nih. Kalau cuman gara-gara asing jualan atau gara-gara sampah PP yang turun drastis jadi market ke trigger, DCIE ARB 3 hari market ke trigger, mungkin cepet recovery-nya. Mungkin nggak nyampe sebulan, mungkin 2 minggu bisa recovery. Ya, tapi kalau ada sinyal resesi Indonesia itu yang menurut saya cukup bahaya atau warning, ya bisa turun MA 200-nya di. Tapi semenjak apa nih? Dia tuh nggak pernah nyentuh MA 200 ya. Selama 10 tahun. Ini kan MA 200-nya cuma sampai 2014. Ya, 10 tahun aja. Dia belum pernah mencapai MA 200-nya. Nah, kalaupun dia mencapai MA 200-nya turunannya berarti 16% lagi. Terlalu dalam menurut saya. Tapi ya itu, saham semakin murah. Sabar kalau Bapak Ibu pegang saham-saham fundamental bagus, big cap ataupun saham-saham yang menurut Bapak Ibu yakin hot aja lah. Ya, pasti akan indah pada waktunya nanti. Sabar ya, lihat historinya lagi. Kita lihat lagi historinya nih. Tuh, rata-rata 3 bulan tuh. 5 bulan 2015. Dan ini ya sebulan 2 bulan lagi lah harusnya. Kalau jelek-jeleknya resesi, mudah-mudahan ada pemulihan ekonomi. Kalau sekarang kan ya sentimennya Bu Sri Mulyani tuh ada dikabarkan akan mundur. Jadi akan ada reshuffle kabinet itu setelah lebaran nanti. Nah, kita lihatlah nih. Lebaran tanggal 1 April kan. Nah, sebulan setengah lagi ke depan. Asal setengah bulan ke depan lah. Sampai sebulan ke depan lah. Setelah itu kita nggak tahu gimana siapa yang pengganti. Kalau itu terjadi ya. Kita itu kan baru kabar burung. Belum tentu juga. Ya ibaratnya tetap hati-hati. Apalagi sekarang itu mendekati lebaran. Memang agak susah. Market lagi sepi. Cuan bungkus saja lah. Nggak usah tinggi-tinggi Bapak Ibu. Kalau kebetulan beli di support jual. Kalau sudah naik 3-5%. Udah cuan bungkus saja. Porsinya kecilin. Ya. Itu untuk ESG. Langsung saja ke saham pertama. ICE yang ditutup di harga 4.650 menguat 0,64%. ICE tadi sempat turun 4.400, enggak dalam dia turun. 4%-an aja habis itu rebound. Oh, dia mantul dari support ya 4.450. Ya mudah-mudahan bangkit kalau untuk ICE. Saat ini MACD sudah dead cross, cuman kita perlu lihat dulu. Kemungkinan sih teknik rebound besok, cuman terbatas ya. Karena sentimen hari ini kan tertekan tuh. Besok bisa ada naik dikit tapi habis itu kempes. Karena biasanya juga sebenarnya tetap bahaya ya. Kenapa? Bukan bahaya, tetap agak rawan potensi masih bisa turun. Kenapa? Ini baru penurunan pertamanya. Bapak Ibu perhatikan, ini dia COVID nih, ini dia COVID ya. Dia COVID turun, terus ada ekor naik dikit, 2-3 hari pantai turun lagi. Nah, itu yang bahaya ya. Tetap ada naiknya, cuman setelah naik bisa ada turun lagi. Apalagi ini baru penurunan pertama ISG yang turun dalam sampai trading hold. Jadi besok tuh ada teknik rebound tapi cuan bungkus. Nah, itu juga untuk ICE cuan bungkus besok kalau bisa rebound. Ya, susah sepertinya dia akan menembus 4.850. Kecuali tiba-tiba ISG reversal. Tapi bisa nggak kira-kira? Ya kita lihat aja market ya. Jadi area take profit ya di 4.800-an ICE. Cuan bungkus kalau untuk trading jangka pendek saat ini. Gimana kalau saya untuk jangka menengah? Saya siap hot dan average dari bawah. Ya di hot boleh juga. Karena harga sekarang bisa dikatakan murah. Cuman kalau dia turun sampai 3.800 lagi kan lumayan juga nunggunya. Ya kembali ke masing-masing lah ya. Tergantung uang Bapak Ibu tuh kira-kira nggak dipakai nggak setahun ke depan. Kalau nggak dipakai udahlah biarin aja turun. Namanya market kan bisa turun dulu baru naik. Sabar. Ya, itu untuk ICE. Lanjut, auto yang ditutup di harga 1995 terkoreksi 0,74%. Auto sama hati-hati. Masih bisa ada teknik rebound sedikit terus balik arah. Belum, saat ini Bapak Ibu lebih pilih cash is king. Trading misalnya dananya 100% di RDN masih kebetulan cash is king. Ya 30% 40% aja lah. Trading kan 2-3 saham sehari atau seminggu ya. Jangan full. Tapi kalau sudah full juga ya silakan masing-masing. Yang penting tuh psikologisnya bagus ya. Dan seperti itu untuk auto. Kalau saat ini tetap wait and see ya. Lebih baik kalaupun ada yang kebeli besok cuan bungkus 2% aja menurut saya bungkus saja lah. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Auto. Lanjut.
IMAS yang ditutup negatif 805 terkoreksi 4,16%. IMAS downtrend juga bisa rebound nggak? Bisa. Besok bisa rebound tapi terbatas ya. Saat ini lebih baik wait and see gimana kalau yang nyangkut. Kalau masih di bawah 10% sih. Kalau 10% nyangkut IMAS saya jebol 800 besok saya cut loss. Tunggu jagain Big Bang. Kalau Big Bang itu turun, nah itu ambil. Misalnya turun 5%, 10% lagi 3 hari, seminggu ke depan, itu kesempatan lebih bagus daripada simpan IMAS. Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk IMAS. Saat ini belum dulu. Wait and see karena sudah di bawah 850. Itu tanda-tanda lemah. Kalaupun rebound terbatas. IMAS. Lanjut IMJS yang ditutup negatif 170 terkoreksi 5,5%. IMJS bertahan ya. Kira-kira jebol nggak nih besok? Mudah-mudahan nggak jebol lah ya. Hati-hati pokoknya ini. Kalau Bapak Ibu yakin feelingnya kuat. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan IMJS yang ada potensi, coba lihat nanti sore ada broker summary-nya seperti apa. Kalau ada akumulasi besok rebound. Tapi kemungkinan ya paling uji 180 182. Dan kalau yang sudah kebeli, pertimbangkan stop loss kalau dijebol 165. 4% buang. Ya. Itu untuk MJS. Lanjut MPMX yang ditutup di harga 935 terkoreksi 1,05%. MPMX aman lah. MPMX sih cocoknya untuk semi invest, simpan setahun ke depan. Dividennya bagus ya, di atas 10%. Dan potensi besar kalau memang tidak ada resesi, MPMX bisa tembus tahun ini 1090 ya. Kita lihat nanti. Itu aja, nggak usah panjang lebar analisanya. Cocoknya simpan tunggu. Trading pendek lebih baik skip, cari saham lain. Cocoknya di disclaimer ya, disclaimer analisa kembali Bapak Ibu keyakinan masing-masing. Menurut saya sebaiknya simpan 3-6 bulan ke depan sampai setahun ke depan lah untuk MPMX. Itu lanjut GJTL yang ditutup di harga 1055 terkoreksi 3,65%. GJTL lagi sideways ya. Tadi dia ke support baru rebound. Jadi saat ini kalau GJTL saya lebih ke wait and see. Perkiraan dia ditarik naik ya, kemarin Senin sempat rebound ya di 1095 tutupan, tapi hari ini kena buang. Ya memang market nggak mendukung, pasti ke trigger. Besok bisa naik lagi nggak kira-kira nih uji 1090 1100-nya? Mungkin bisa ya, tapi lebih baik skip aja lah untuk GJTL saat ini. Lebih ke wait and see. Kalau gimana kalau feeling saya kuat nih, saya mau trading. Ya stop loss 1040 kalau minat, 1,5% aja buang. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Atau buang kalau jebol 1000. Itu ya untuk GJTL. Lanjut Cepin. Lanjut Bird yang ditutup di 1470 terkoreksi 2%. Kalau di portfolio Bird, aduh skip, dibuang ya. Cuman ya bisa aja besok balik arah. Cuman daripada memaksakan di Bird saat ini, mending skip, wait and see, cari saham lain. Ya, kalau yang sudah kebeli gimana? Belum stop loss. Besok koreksi 2% buang. Kalau yang sudah kebeli besok teknik rebound, jual ya. Misalnya besok ke teknik rebound 5% atau minim 3%, 4%, jual aja dulu. Entah itu Bapak Ibu profit ataupun loss tipis, jual. Gimana kalau loss saya besar di atas 10%, itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau masih loss tipis 3%, besok dia rebound, berkurang profitnya sisa 3%, 2%, itu mending jual. Kalau yang harga bawah TP. Saat ini seperti itu aja dulu ya. Jangan dipaksa untuk cari profit besar karena ya sering kemakan market. Saya itu udah dari minggu lalu tuh. Dari 2 minggu lalu tuh. Profit ada yang tinggi, habis itu kempes. Sudah profit juga IMJS kempes. Yang saya infokan tuh saham-saham rata-rata tuh naik, tapi nggak tinggi. Bukan saham gorengan ya, lebih ke saham-saham ya fundamental bagus, big cap, sekelenar, bukan gorengan. Kami beli itu sesuai harga, tapi itu dia naik, bukan saham
Saya infokan udah naik dulu 3% baru saya infokan, tapi dia belum naik saya infokan. Cuman ya itu naik 3 sampai 5%, beberapa ada yang naik tinggi juga ada, cuman nggak banyak. Tapi beberapa ya keseringannya tuh ya naik 3%, 4%, 5%, kempes lagi. Ya itu kalau kita saat ini cari profit besar pasti kena makan market lagi. Ya, itu saat ini untuk Bird lebih ke wait and see. Lanjut Cepin yang ditutup di 4.340 menguat 0,46%. Cepin juga sepertinya belum menarik. Lagi sideways. Belum lah. Kalau seperti ini nanggung ya. Takutnya besok merah. Dekat dengan resistennya 4.400, 4.500. Skip aja dulu. Mungkin gak nih jadi momentum dia bangkit. Kondisi ISG kita lihat bersama. Tuh, jelek. Dan ini kemungkinan besar masih bisa turun. Kenapa? Karena hari ini baru pertama kalinya trading hard. Biasanya ada kelanjutan, walaupun mungkin 1-2 hari naik, tapi habis itu bisa kena guyur lagi. Ya psikologis pasar seperti itu. Jadi Cepin saat ini lebih ke wait and see. Kalau yang kebeli di bawah jualan aja di 4.400, 4.500. Belum saatnya reversal. Mending kita ketinggalan saat kondisi seperti ini. Kalau saya nggak berani spekulasi buy. Maksudnya spekulasi buy di harga-harga dia bawah. Saya mendingan kalau kondisi seperti ini, saya biarin dia breakout. Setelah breakout dia sideways dulu baru entry. Melihat kondisi daripada beli dulu. Takutnya hijau bentar, pistu merah. Ya. Itu. Jadi seperti itu aja untuk Cepin. Lanjut Japa yang ditutup dengan 1990 terkoreksi 2,92%. Japa, wah, Japa sampai 1665 tadi, naik lagi 10% lebih naiknya ya. Perkiraan saya itu support kuat dan dia rebound. Ya wajar lah yang seperti ini. Lumayan ya, naik hampir 20% dia naik. Iya 20% nih. Bapak Ibu ada ARB kali ya? Coba lihat dulu Japa. 5% lagi ARB berarti 20% penurunannya tadi ya. Hampir 20% kan. Saat yang seperti ini nih, ya tadi kalau Bapak Ibu pas lihat tuh sih kesempatan lah, yang opportunity seperti ini nih jarang terjadi. Kalau Japa saat ini saya kebetulan punya barang dan belum stop loss karena ya udahlah saya biarin dulu aja. Ternyata dia naik lagi dan loss saya itu sisa 3%. Kok nggak pakai stop loss? Bilangnya disiplin. Tadi tuh karena ya biasanya saya kalau terjadi panik selling semua saham dalam itu saya biasanya biarin dulu. Kenapa ya bisa seperti ini? Tapi resikonya ya tadi loss makin dalam. Tapi sudah dalam perhitungan ya, sudah dibagi juga, nggak lamsam satu portfolio tuh isinya itu ya. Jadi ya masih bisa ditoleransi lah. Kalaupun dalam cut lossnya dengan kondisi sekarang ISG seperti itu, ya biasa lah ya, paling agak lama recovery-nya nanti ya itu. Jadi saat ini Japa karena saya punya harga di 2050, sekarang masih floating loss 3%. Besok mungkin cuan bungkus atau jual BP. Kalau dia ke 2060, 2070, 2080 mungkin saya jual. Atau 2050 juga mungkin saya jual dulu. Sebenarnya teknikalnya udah bagus. Cuman nggak tahu hari ini market jelek ya. Lihat besok lah kondisinya. Kalau memang ada buying power bagus di atas 2000 ya mungkin saya hot juga. Target saya masih sama 2200 sampai 2300. Kalau jalan ya. Tapi kalau besok dia open market langsung koreksi 2% lebih, mungkin saya cut. Ya berarti saya cut loss sekitar 6%. Udahlah saya biarin. Daripada saya menunggu berharap mantul seperti ini, tiba-tiba nggak mantul kan. Kedua kalinya tuh kayaknya susah. Kalau sampai jebol lagi ya harusnya bisa turun dalam. Itu ya. Itu aja untuk Japa saat ini lebih ke ya besok tuh spekulasi baik kalau nekat. Lihat dulu kalau memang ada buying power nekat, hati-hati kalau jebol 1960. Hati-hati 1960 jebol. Besok lanjut. Main yang ditutup di harga 715 terkoreksi 4,02%. Main juga masih mampu ya di atas 700, sempat turun tapi rebound lagi bertahan. Mudah-mudahan ingat sekali lagi dia jebol tuh 690 lanjut ke bawah. Nggak ada lagi cerita naik seperti ini. Kalau besok turun dalam. Tapi mestinya besok tuh ada teknika rebound. Itu aja untuk main. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 2210 terkoreksi 2,21%. SMGR harus rebound besok. Pokoknya ingat besok koreksi 2,5%, buang aja dah. Daripada dibawa ke 1800, 2,5% besok buang aja dulu. Target kemana kalau rebound besok? 2300, 2350 atau maksimal 2400. Cuan bungkus saja lah. Di 4%, 5% tuh bungkus saja. SMGR. Kita lihat besok ada potensi nggak teknik rebound? Ada.
Itu. Lanjut, INTP yang ditutup terkoreksi 2,83% ke angka 4.460. INTP bertahan. Sama INTP ini koreksi 2%, buang aja 4.400, turun dari itu lagi, buang. Target kemana kalau jalan? 5.000 atau minim-minim 4.700-an lah. 4.700, 4.800 cuan, bungkus saja besok. Koreksi 2,5%, cut loss, TP-nya sekitaran 5%. Ya udahlah, 4.800 itu. 4.800 lebih 5% ya. Ya lebih lah, lumayan. Tuh 6% kan? Ya udah itu. Risknya cuma 2,5%. 4.460 berarti di bawah 4.400. Tuh 2,5%, 4.350. INTP. Saham terakhir SMBR yang ditutup 158 terkoreksi 0,62%. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR wait and see dulu. Ya, belum menarik. Gimana yang sudah kebeli? Pokoknya besok jebol 156. Target profit kalau jalan ke berapa? Ya 165, 170 itu aja target kan. Gak usah panjang-panjang. Yang penting dapat profit misalnya di 3, 4, 5% bungkus aja. Itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.